Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan nikmat umur yang panjang sehingga di hari yang cerah ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid 002 Kudus Barat dalam rangka kegiatan yaitu pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selawat beriring salam dengan jalan besar-besarnya yang ditujukan buat junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat terhadap baginda Rasul di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat dan pertolongan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Razali SPDMM yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama sekali kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang telah sudi hadir mengundang kami. Adapun sejauhnya undangan ini kami laksanakan kemarin pada hari Kamis, namun dikarenakan di hari Kamis juga ada acara, Bapak Korwil kita mengadakan acara kegiatan K3S di SD4, jadi kegiatan Pak Hamdani pada hari ini tidak terlaksana. Jadi selamat beriring salam kepada sama-sama kita juga bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bapak Korwil yang kami hormati, di sini kami mengundang Bapak dikarenakan salah satu guru kami yaitu Bapak Hamdani, guru CGP kami, yang mana hari ini akan mempresentasikan kegiatan beliau yaitu tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau. Jadi di sini kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari Bapak Korwil pada Pak Hamdani juga kami semuanya keluarga besar SD 002 Kudus Barat. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini diridhoi dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami serahkan mic ini kepada Bapak Korwil. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan SD 02 Kudus Barat beserta Bapak serta Ibu beserta Majelis Guru dan tenaga administrasi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat detik ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kita masih bisa hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dalam ruangan ini nanti di yaumil akhir akan mendapat syafaat dari Abi Pakai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita. Mungkin karena di antara kita ini salah seorang kita di Kudus Barat ini terpanggil untuk menjadi guru penggerak, yaitu Hamdani. Satu lagi kalau tak salah saya Ningsih Hamdani ya. Yang di Kudus Barat hanya 2 orang, Bapak dan Ibu, karena kotanya itu terbatas. Masih ada yang nunggu belum dipanggil. Jadi alhamdulillah Hamdani dengan ini terpanggil dahulu. Jadi kita sangat berbesar hati atau sangat berbangga karena tak mudah Bu, walaupun kegiatan guru ini CGP ini tak mudah kita dapat dipanggil. Jangan pula Bapak dan Ibu takut sebenarnya ikut. Sebenarnya kita harus ada pendaftaran, kita coba. Kalaupun kita dipanggil bukan tahun ini, mungkin tahun depan bakal dipanggil. Jadi contoh tahun ini 6 bulan, 7 bulan ini cuma 2 orang aja dipanggil. Kemarin yaitu Tommy Japaris dan Hendra. Kenapa? Mungkin guru JGP ini akan dibina oleh guru-guru penggerak ini sama-sama. Beliau akan mungkin lebih sedikit dah ilmu dibanding kita. Contoh Bapak Ibu SD 10 Kudus Barat. Kenapa beliau agak sedikit lebih maju
situ ada Pak Raja Zainul, ada Hendra, ada Tommy. Beliau aksi nyatanya bukan 1 2, kita 1 belum selesai. Beliau sudah puluhan Bapak Ibu. Jadi saya tanya macam mana cara tahu? Ada dari ya. Nah itu terakhir ke Pak Sri Jambi, kita tadi dan Ibu dalam waktu kita sampai nanti 10 orangnya ada waktu. Jadi Bapak belajar kita dulu. Belajar dulu nanti kita tunjuk cara mengambilnya. Mungkin sebagai pengantar pada saya ke depan hari ini yang penting masalah kegiatan Pak Dani. Sebenarnya Bapak dan Ibu, hari ini kan sebenarnya saya tak ada kegiatan. Dan jadi semalam Bapak Aksar pagi, semalam saya dengan Kubedaran menyampaikan masalah kurikulum. Pak Aksar telepon, jadi besok bisa tak sekolah saya boleh jam 9. Oke, Pak Sadia telepon. Macam mana pada hari ini kita boleh tanggal 24 kita dapat kembali dia 24 dan 5. Jadi mau tak mau saya cancel lah Pak Aksar. Saya segar dengan Pak Pak Sardi, dengan Pak Gali. Kenapa? Beliau bantu saya kembali buat tugas untuk pelagian. Kalau dah tidak buat kembali tak jauh Pak. Kalau tetap kita datang begitu. Mau tak mau Pak, mau datang sini. Cuma Pak mau kembali hari ini. Lepas hari ini saya. Mungkin dari pengantar dari saya Bapak dan Ibu, berlebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita silakan dengarkan Pak Hamdan kita para guru putra. Saya sudah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidah. Terima kasih Pak. Ini baru sama kita, nanti sampai di balai, baru sama orang ini dia nyampaikan guru putra semua itu. Izin Pak saya sendiri. Ini sama kita tak apa, kawan-kawan kenal kan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak ni? Kita kena Yang kembali kulina. Saya yang terhormat Bapak Korwil, pengawas kita, Bapak Razali SPDMF, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SD nomor 2 Kudul Barat, Pak Razali, Pak Sadi SPDSD, dan Bapak Ibu rekan-rekan guru. Yang menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di sana, dan ini adalah salah satu tugas kami untuk menyampaikan, meneruskannya ke rekan-rekan semua yang ada di sekolah masing-masing. Kalau saya di SD 2, setidaknya saya menyampaikan dulu di sekolah saya. Suatu saat nanti kalau CGP ini sudah ramai di sini, maka diminta untuk sama-sama menyampaikan di dalam komunitasnya masing-masing. Artinya di sekolah, termasuk di sekolah yang lainnya. Pada kesempatan ini saya sendiri akan menyampaikan pemahaman kita, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah. Di sini budaya positif, tapi sebetulnya budaya positif sekolah. Ini materi yang saya pelajari selama di pelatihan CGP. Salah satu ini sama-sama di visi kemarin saya sudah menyampaikan. Saya dibimbing oleh fasilitator saya, Ibu Salwiwati, itu beliau dari Padang, orang Padang, dan dibimbing secara luring oleh kalau Bu Salwiwati secara daring, dan secara luring saya didampingi atau dibimbing oleh yang tak asing sudah kita kenal, yaitu Ibu Pulkis SHMF. Kembali ke sini, insya Allah beliau pun berpesan kemarin itu tolong jangan bosan-bosan dengan beliau, karena setiap bulan beliau akan ke sini selama masih mengikuti pelajaran ini. Bapak dan Ibu, biar lebih cepat, Bapak Ibu, Bapak pengawas yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru yang saya hormati semua, serta TU semuanya, karena semuanya di sini kami memang dianjurkan bukan untuk guru saja, tapi untuk semua warga sekolah. Kenapa Pak pengawas minta Bapak salah rutin dengan kepala sekolah? Karena di sini salah satu penyampaian ini harus ada petinggi sekolah. Situ atau tokoh-tokoh penting di sekolah. Salah satu tokoh penting di sekolah itu adanya Pak pengawas atau Bapak Korwil sendiri. Selamat datang para guru hebat. Itu kenapa kalau di dalam CGP ini guru hebat? Tak ada guru yang tidak hebat, semua guru hebat. Cuma seperti Bapak Pengawas bilang tadi, tergantung dari kita sendiri mau belajar atau tidak.
mau berubah atau tidak. Di sini kami ingin menyampaikan, bukan artinya nanti saya menggurui, tidak Bapak Ibu. Ini sama-sama kita belajar, cuma mungkin saya memahaminya lebih dulu sedikit daripada Bapak Ibu, dan saya akan menyampaikan juga kepada Bapak Ibu tentang yang saya pahami, yang saya pelajari dalam beberapa bulan dari tanggal Mei yang masa orientasi pertama sekali dibuka langsung di balai, yang dihadiri oleh pengawas kami sendiri CGP dan kepala sekolah CGP semua. Selamat datang para guru hebat, maju bersama sukses semua. Itu semboyan yang ada di SMA, tapi ini dipakai oleh CGP. Maju bersama, sukses semua. Artinya kenapa? Di dalam pelatihan ini kita tidak ada kerja sendiri-sendiri, tapi kerjanya bersama-sama. Sama halnya seperti permintaan yang ada di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itulah kerja sama-sama. Kalau tak ada kerja sendiri-sendiri, kalau kerja sendiri-sendiri tak berhasil. Ayo kita belajar bersama, berkolaborasi artinya bergotong royong, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ini masalah disiplin positif hari ini yang akan kita pelajari. Sebelum saya pelajari itu, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pertama sekali. Kalau pertama sekali saya belajar di sana, yang pertama tentang modul 1 sisi 1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itulah yang hari ini dirubah menjadi kurikulum Merdeka yang kita terapkan di sekolah. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Menteri Pendidikan dirubah menjadi, dirancang sedemikian rupa sehingga terbentuklah filosofi pemikiran kurikulum Merdeka yang sekarang kita terapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Sementara di modul 1.2 kami juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai? Sebetulnya ini bukan nilai dan peran guru penggerak. Kami cuma agen perubahan, tapi ini nilai dan peran semua guru. Bagaimana nilai kita, apa nilai yang kita anut, dan apa peran yang harus kita lakukan. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak sudah kita belajar kemarin. Sudah belajar, masa sudah mempresentasikannya kemarin bersama Bapak Ibu. Dengan visi sekolah ini menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang kita pelajari, yang kita terapkan hari ini. Dan yang keempat ada budaya positif. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara. Biar sama-sama kita tahu apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kita, kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita di sini guru bukan mengajar, bukan untuk menuntun. Di situ lagi, dalam menuntun pendidik harus menghamba pada murid. Di sini jelas dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa dalam menuntun seorang anak kita harus menghamba pada anak. Bukan arti hamba pada anak itu kita menjadi budak anak, tapi menghamba kita mengikuti kemauan anak. Itu yang penting sekali. Kita mengikuti bakat dan minat anak. Bukan arti disuruh sama guru kita jadi anak buah dia, bukan. Tapi kita mengikuti, berpihak pada murid. Artinya kita mengajar ini sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Haruslah berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid berdasarkan bakat dan minat serta kemampuan anak. Kita tak boleh memaksa anak. Anak yang tak bisa hafal kali, contohnya itu yang saya lakukan kemarin, tak bisa hafal kali sampai bisa paksakan, itu tidak boleh. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak dibenarkan. Mesti pelan-pelan, insya Allah bisa. Tak bisa kita samakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Itu tidak. Di pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dilarang seperti itu. Berarti sesuai kebutuhan masing-masing. Apalagi pendidik seorang guru diibaratkan sebagai petani. Apa sebagai petani? Murid sebagai benihnya dan sekolah adalah lahannya. Guru ini kita sebagai petani, murid sebagai benih, dan sekolah ini adalah lahannya. Bagaimana lahan itu? Si petani itu merawat bibit sehingga tumbuh menjadi padi. Kalau saat
kita seorang petani tanam padi, bagaimana kita buat padi itu tumbuh dengan baik dan bagus. Bukan mengikuti sesuai kemauan kita. Oh ini butuh pupuk ya kita pupuk. Oh tanahnya tak bagus, sekolah lahan kita yang ke sekolah, kita rapikan sekolah kita. Bagaimana biar nyaman kita di sekolah, anak-anak nyaman, itu yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara. Seorang petani harus merawat dan menjaga benih serta memastikan lahan terpelihara dengan baik. Sama halnya seorang pendidik harus menuntut muridnya sesuai kebutuhan murid dan menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi murid. Itu salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu sama-sama kita ketahui, bangsa lupa menyampaikan siapa Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu tak kira-kira apa itu? Ada yang tahu tak siapa Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Hah? Betul, kata Pak Murid. Bapak Ki Hajar Dewantara ini salah satu disebut dengan di Indonesia ini Bapak Pendidikan. Menteri pertama pendidikan, Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama sekali. Menteri pertama Soekarno tentang Menteri Pendidikan pertama, inilah beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan filosofi beliau bukan dipakai di Indonesia saja, tapi sampai ke luar negeri. Itu pemikiran yang dipakai beliau. Beliau salah satu pejuang yang sempat dibuang ke Belanda pada masa itu. Oke Bapak Ibu, ini modul 1, nilai dan peran guru penggerak. Apa nilai dan peran guru penggerak? Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntut tumbuh kembangnya murid melalui penggerak yang berpusat pada murid. Bukan kemauan kita. Jangan kita paksakan murid, tapi berpusat pada murid. Itu sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sampai hari ini melihat bakat dan minat anak. Betul Bapak? Di P5 itu kita ikut alur anak. Kesepakatan dengan anak. Makanya di P5 itu kita di kurikulum mereka itu ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Diagnostik itu artinya asesmen awal. Kita kasih dulu, kalau tak salah minta maaf, kemarin saya juga memperhatikan Bu Koli ada itu. Cuma bukan artinya guru lain tidak. Cuma saya sempat lihat kemarin itu di kelas 5 beliau memberi lembaran kertas asesmen diagnostiknya kepada anak-anak beliau. Itu yang di kelas 5. Yang cuma kelas saya ada, cuma saya tak lihat. Mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntut tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan kita samakan ini kodrat alam. Alam kita di Karimun itu geografisnya alam laut Pak. Apalagi kepulauan. Dalam bentuk kepulauan. Jangan kita samakan dengan yang bukan alam kepulauan. Contohnya saya orang Aceh, tapi harus samakan dengan Aceh. Tidak bisa. Karena kenapa? Kodrat alam. Kita kepulauan berarti carilah ide-ide yang menyangkut dengan pulau. Ide-ide kreatif yang ada di pulau itu sendiri. Itu penting. Kodrat alam namanya. Menyesuaikan dengan alam. Dan juga kodrat zaman. Ini minta maaf Bapak Ibu. Saya minta maaf bukan saya nanti Pak Dhani ini memikir. Tidak saya berbicara seadanya saja. Tapi ini saya tidak termasuk saya sendiri yang akan sindir pada dasarnya. Yang disebut dengan kodrat zaman, kita guru ini harus kreatif, mengikuti zaman. Tidak boleh guru, oh saya kan belajar di kuliah dulu, ini berarti ini terus. Seperti Pak Mamas bilang tadi, bahwa kita hari ini belajar dengan etik. Berarti kita harus pandai beretik. Mau tidak mau itu aturan. Memang itu tuntutan kita seorang guru. Tidak boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata pepatah mengatakan, Ferdinand Lavendry. Bu Ila tahu betul, kalau saya bilang Ferdinand Lavendry, Bu Ila tahu betul itu salah satu motivator yang dibawa ke timah dulu, yang dikirim waktu itu masih Pak Azali kepala sekolah. Kami salah satu pesertanya. Kata beliau, bila guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Itu bahasa Ferdinand Lavendry di dalam buku beliau. Ada bukunya di saya. Bila guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Karena kita harus menulis ke kodrat zaman. Apa nilai yang harus kita anut selaku guru? Ini bukan seperti guru bergerak saja, berpihak pada murid. Kita harus berpihak pada murid. Reflektif. Apa itu reflektif? Refleksi. Apa refleksi? Sesudah kita mengajar, kita harus merefleksi diri. Jarang kita lakukan refleksi diri. Termasuk saya pribadi jarang melakukan refleksi diri. Artinya kita tanya sama anak-anak
melalui lemparan-lemparan. Apakah pembelajaran yang kita kasih tidak sesuai? Cuma kita direfleksi oleh kepala sekolah dalam 6 bulan sekali saja dalam supervisi. Itu jadi refleksi. Yang lain tidak. Yang pertama berpihak pada murid, mandiri. Kita mengajarkan anak ini harus mandiri. Refleksi, kolaboratif. Kolaboratif artinya gotong royong. Mendidik anak sendiri-sendiri tak mampu. Kami pun guru penggerak. Disebut kalau bahasa lain, nama Bapak Ibu, dari kami dilatih menjadi agen perubahan. Agen perubahan bukan berarti guru penggerak ini yang berubah, tapi dia mengajak kawan-kawan. Kalau seorang ada tak mampu, contohnya di SD 10. Memang saya akui sering saya sampaikan ke Bapak-Bapak Ibu, sekarang memang SD 10 lebih jauh lebih meningkat daripada kemarin. Kenapa bisa berubah SD 10 seperti itu? Bukan karena Pak Tommy saja, dan bukan karena Pak Hendra saja atau ini, tapi bersama-sama orang itu saling support, saling mendukung untuk perubahan ke masa yang lebih untuk lebih maju lagi. Yang kelima, inovatif. Inilah yang saya bilang tadi, kontrak sama. Kontrak sama artinya inovatif. Guru yang inovatif yang sekarang ini ya. Bagaimana inovatif? Mengikuti sama. Sekarang zaman IT, berarti kita ikuti IT. Itu kemauan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baru sekarang kita pelajari. Padahal itu Bapak Pendidikan dan Menteri pertama Indonesia. Pemikiran beliau sudah lama betul. Peran guru penggerak. Apa peran guru penggerak? Ini guru penggerak ke kami sebenarnya. Tapi ini peran guru semuanya. Peran kita semua. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kita harus jadi pemimpin dalam pembelajaran. Pemimpin di sini bukan kepala sekolah, tapi di dalam kelas. Bagaimana memanajemen sekolah kita, kelas kita, setidaknya sekolah kita. Menjadi coach ini guru, pelatih bagi guru lain. Bagaimana kita bisa menjadi pelatih guru lain? Makanya di sini saya mencoba menjadi bukan menggurui, tapi mengajak orang untuk sama-sama memahami materi-materi yang kita pelajari. Mendorong kolaborasi itu tujuan kita. Anak-anak kita dorong kolaborasi, gotong royong, bekerja bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri tak akan mampu. Kalau lingkaran kita sendiri tak mampu, tapi kalau bersama-sama sama halnya seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi semuanya bisa bersih dengan sapu lidi, tapi coba kalau sapu lidi tak akan mampu untuk membersihkan semua halaman. Dan yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana tugas kita mewujudkan kepemimpinan murid? Salah satu yang disampaikan tadi yang di kepemimpinan murid Pak Asbudi tadi itu mewujudkan kepemimpinan murid melatih menjadi petugas upacara. Salah satu contohnya anak berani tampil di depan, anak berani mengemukakan pendapat, itu tugas kita. Bagaimana caranya? Kita cari cara sama. Dan yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Itu tujuan kami, menggerakkan Bapak Ibu. Itulah yang diajarkan ke kami. Bagaimana kita bisa sama-sama bergerak maju untuk memajukan sekolah kita. Yang pertama sekali, komunitas praktisi artinya komunitas praktisi. Kalau sekolah ya sekolah, kalau di dalam KKG ada KKG atau tingkat SMP, MBMP. Oke, ini visi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di situ profil pelajar Pancasila ada beriman, kita ada kata beriman di situ. Kita ada beriman dan bertakwa, ada di sisi kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia dengan beriman itu masih satu elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa. Akhlak mulia itu masuk ke situ. Berbudaya dan berwawasan global, berprestasi dan berwawasan global. Itu dah betul. Berprestasi masuk ke kreatif inovatif, berwawasan global, kebinekaan global itu masuk ke bus. Cuma kata instruktur yang kami pelajari kan instruktur beda, nanti minta maaf juga beda yang penyampaiannya beda pula pemahaman dia. Kalau instruktur kami yang kami pelajari, usahakan visi itu tidak diawali dari kata kerja, harusnya kata angan-angan kita. Kalau bahasa lainnya di sini mewujudkan, contohnya di sini mewujudkan itu kalau dalam visi itu jangan mewujudkan, tapi terwujudnya, karena visi adalah angan-angan. Misi baru disebut dengan tugas kita. Tugas kita pun sesudah ada visi, wujudkan misi itu. Ini disebut visi, tugas kita. Dan visi itu kita atur dengan
inquiry apresiatif. Tidak melihat kelemahan, tapi melihat kekuatan. Secara susun visi bukan lihat kelemahan. Oh, sekolah kita lemah kali di sini, kita buat visi. Tidak, kita lihat kekuatan di sekolah kita. Oh, kekuatan sekolah kita di situ kita buat visi. Visinya sudah saya sampaikan kemarin melalui alur Bagja buat pertanyaan. Apa kemarin? Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu di visi. Oke Bapak Ibu, di SMP yang maju umat hebat, yang majunya sekolah SD. Itu visi saya kemarin. Anak-anak saya di situ di SMP, biar di SMP menguji sekolah kita. Itu harapan saya. Entah tercapai tidak tahu lah. Itu harapan saya. Kenapa anak-anak seluruh memang saya fokus ke penghafal kalian. Bapak Ibu, hari ini saya menjelaskan budaya positif. Budaya positif ini sangat penting kita pahami karena di sini banyak materi yang akan kita pelajari. Dan saya sendiri malu dengan diri saya sendiri di saat saya mulai belajar kemarin, saat saya pelajari ilmu ini. Berdasarkan penerapan tahapan bagian tersebut akan muncul kebiasaan positif di sekolah. Sesudah ada visi, kita atur ulang positif. Apa budaya-budaya positif di sekolah? Disiplin positif. Ya. Yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri. Makanya kita harus menerapkan budaya positif sekolah. Kalau di kelas 6, karena saya wali kelas 6, di jadwal pelajaran saya sudah membuat budaya disiplin. Budaya disiplin dan saya buat jadwal pelajaran saya tulis yang saya bagi-bagikan ke anak. Sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu budaya positif yang hari ini yang maksud yang ingin saya sampaikan ini tentang budaya positif. Konsep utama budaya positif sekolah. Yang pertama di budaya positif sekolah ini yang pertama sekali ada beberapa item ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, yang kedua teori motivasi atau hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah di sini yang sering saya bilang nanti akan saya sampaikan di sini tentang motivasi penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang saya tekankan nanti antara di sini dan di sini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada nanti contohnya ada di dalam video yang akan kita pelajari. Oke, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menjaga diri, dan membentukkan kepercayaan diri agar mencapai tujuan yang mulia. Adapun tujuan mulia tersebut mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang yang kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal artinya kalau kemarin nanti di sini akan saya jelaskan di posisi kontrol atau di keyakinan kelas. Kalau kemarin buang sampah pada tempatnya, tinggal kita yang menjaga kebersihan. Begitu aja itu salah satu nilai-nilai universal. Disiplin positif dapat dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Saya lewat ini aja Bapak Ibu. Ini ilustrasi guru. Ini yang penting kita pahami bersama. Ilustrasi guru mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kita sudah mengontrol murid, sudah mengatur murid. Oh, kita bisa mengatur murid. Pada dasarnya kita tidak bisa mengatur anak. Itu otomatis tuh. Kita tidak bisa merubah anak. Untuk mengubah pola anak kita bisa kita ubah. Siapa yang merubah? Ya, ini ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya di sini nanti saya bisa mengubah anak, tidak bisa. Cuma kita bisa mengatur saja dia, memberi pemahaman gini. Nah, itu saja yang bisa kita lakukan. Dia merubah
kehidupan ini tak akan terubah. Itu salah satu ilustrasi mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Pokoknya yang positif bermanfaat untuk dia. Bisa saja tidak. Perbuatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak kunjungan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Makanya posisi kontrol ini jangan salah-salah kita artikan, karena kenapa? Nanti bisa-bisa saja anak tergantung dengan kita, sering ketergantungan. Kalau kita tak masuk tak ada, anak tak bisa kontrol ini. Contoh, anak kita ini, saya tak usah jauh-jauh, anak kelas 6. Begitu saya keluar dari kantor, Pak Dani. Nah gitu, baru dia dulu ya. Artinya bergantung dengan kita. Hari ini kita dianjurkan bagaimana anak itu mengontrol dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu ilustrasi. Jangan sempat. Itulah yang saya bilang ilustrasi kontrol tadi, mengontrol murid. Kalau tidak ada kita, anak-anak tak bisa dia bertanggung jawab atas dirinya. Hari ini kita dianjurkan tumbuhkan rasa untuk anak itu sendiri. Bagaimana cara tumbuhkannya? Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ini yang sering kita lakukan. Bapak dan Ibu, minta maaf Bapak pengawas dan Bapak kepala sekolah serta Bapak Ibu menjadi guru semua. Di sini teori motivasi. Motivasi ada 3. Tak lebih, motivasi itu ada 3. Yang pertama motivasi hukuman, karena hukuman. Yang kedua motivasi karena penghargaan, dan yang ketiga ada motivasi menghargai diri sendiri. Motivasi orang tidak ada. Ada karena hukuman. Contoh, ini guru nih, ini untuk guru aja. Saya belum berbicara untuk murid juga hanya sama. Oh, saya harus datang tepat waktu nih, jam printernya harus cepat. Kenapa harus printer cepat? Biar tidak kena marah dengan kepala sekolah. Oh, biar kalau saya selaku guru yang bersertifikasi, biar sertifikasi saya tak kena potong. Itu karena apa? Karena kena hukum. Karena kalau saya lambat datang ke sekolah, artinya sertifikasi kena potong, atau bisa-bisa kena panggil pengawas atau panggil, atau yang jelas kena panggil kepala sekolah, kena tegur kepala sekolah terus. Itu salah satu motivasi kita kenapa datang telat, datang cepat. Makanya motivasi datang kecepatan ini ada 3. Yang pertama karena hukuman, begitu juga dengan anak-anak. Oh, saya harus duduk rapi, diam. Kenapa? Karena takut kena marah. Itu salah satu. Itu salah. Karena apa? Motivasi yang seperti itu tumbuhnya bukan dari diri sendiri, tapi tumbuhnya dari orang lain, eksternal atau ekstrinsik, dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi anak mau belajar di sekolah, contohnya motivasi kita, ini saya jujur aja nih, saya malu dengan motivasi saya sendiri yang di Bapak Kepala Sekolah beri kepada saya kemarin, guru inovatif kalau nggak salah, yang pakai guru inovatif di situ, dia ucapkan selaku mungkin. Saya malu dengan diri saya. Kenapa? Karena saya dihargai dengan motivasi inovatif. Artinya inovatif saya harus melakukan inovatif. Kenapa? Karena saya harus mempertahankan yang diberikan oleh kepala sekolah. Artinya suatu saat begitu Bapak Kepala Sekolah misalnya sudah pindah ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi kepala sekolah di tempat lain, saya diam saja. Karena apa? Saya tak ada harapan lagi dengan kepala sekolah. Itu juga motivasi dari luar, motivasi penghargaan. Kalau untuk murid macam mana? Di saat kita tak bagi lagi hadiah, dia tak mau belajar lagi. Itu karena penghargaan. Yang ketiga ada motivasi menghargai diri sendiri. Tapi bagaimana yang sebetulnya motivasi yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara, motivasi yang tumbuh dari diri, yang tumbuh dari diri kita. Bagaimana? Saya datang sekolah karena takut. Contoh, ini kalau Allah baik maaf, saya beri contoh saya saja. Mungkin saya beri contoh Bapak Ibu nanti tersinggung. Saya harus datang ke sekolah tepat waktu karena kenapa? Karena itu memang tanggung jawab saya selaku pendidik. Itu sebetulnya tumbuh dari hati, bukan karena saya mau dipuji oleh kepala sekolah, dan bukan karena dipuji oleh orang lain, dan bukan karena takut oleh hukuman.
Oke Bapak Ibu, kita bahas tentang motivasi. Motivasi tadi ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Baik sadar, ini motivasi salah satu lah. Ini motivasi yang sering kita lakukan untuk guru, untuk murid, pandai-pandai kita mengartikannya. Oh, ini nak datang orang dinas pendidikan, kita besok datang orang dinas pendidikan jam 6 tak sampai sekolah. Artinya itu karena hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Karena datang orang dinas, hukuman. Oh, ini nak datang Pak Pengawas, hari ini kita supervisi dengan pengawas sekolah, datang pakai Pak. Itu kenapa? Karena hukuman. Sebetulnya kalau motivasi itu tumbuh dari diri kita sendiri, tak payah nak datang siapapun terserah. Yang jelas kita ada. Karena tanggung jawab untuk kita sendiri. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jangan sembarangan tegur, itu alasan. Alasannya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Timbul dari luar atau eksternal. Motivasi yang modern ini timbulnya dari luar. Kenapa? Begitu Pak Kepala Sekolah atau Pak Pengawas tak datang, kita lama lagi datang ke sekolah. Itu artinya motivasi seperti itu tidak berguna karena jangkanya pendek betul. Yang kedua, motivasi kita mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya harus inovatif nih, harus pandai main laptop, harus main ini. Saya harus inovatif. Kenapa? Biar nanti di akhir tahun saya dapat penghargaan dari kepala sekolah. Itu pun dari luar. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita kenapa sekarang dilarang untuk memberi hadiah-hadiah yang berupa besar itu? Contohnya piala hadiah-hadiah kan besar-besar biasanya. Secara Ki Negara itu dilarang dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak bisa menilai anak sebetulnya. Apa yang kita nilai? Kita cuma menilai pengetahuan dia. Ada tak kita nilai keterampilan dia? Ada tak kita nilai sikap dia? Kadang orang yang pandai itu belum tentu dia sikapnya bagus, belum tentu keterampilan dia juga bagus. Cuma di pengetahuan yang sering kita nilai. Itu salah satu hal yang keliru dari kita tentang motivasi penghargaan. Ujian semester tapi nilai tertinggi dapat 2 ranking 1, ranking 2, ranking 3. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking-ranking itu. Karena kenapa? Yang satu lebihnya di sini, yang satu lebihnya di sana. Semua dapat ranking. Itu artinya semua hebat. Tak ada anak yang bodoh. Yang ada anak belum, mesti anak terlambat itu ada. Itu artinya itu motivasi imbalan dan penghargaan. Salah satu motivasi penghargaan nanti akan saya sampaikan juga, ini merupakan motivasi ekstrinsik atau eksternal, berasal dari luar. Karena dia mau berubah, karena ada hadiah nanti. Saya contoh saya sendiri di rumah dengan anak saya sendiri, tolong ini nak nanti bayar beli jajan. Sebenarnya salah, karena saya tak beli jajan, dia tak mau melakukan itu dari luar. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, menghargai diri sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Bukan karena anak-anak itu yang kita ajari di sekolah. Ini merupakan motivasi intrinsik. Murid-murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Artinya tumbuh dari dalam diri sendiri, kesadaran dirinya. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, terlebih di kurikulum Merdeka. Makanya di kurikulum Merdeka itu pas posting hadiah kita banyak-banyak itu fasilitator, karena kami kan simpan nomor WA ranking kemarin itu fasilitator dan instruktur bisa kemana-mana dipertanyakan, ini apa nih katanya, ini hadiah apa sebagai motivasi aja. Kalau boleh usahakan ke depan jangan banyak, boleh motivasi itu boleh. Kita tak betul kerja kita, karena kenapa? Semua kita memberi penghargaan minimal 1 buku, betul, cuma terlalu besar kepada yang juara 1, juara 2, juara 3. Cuma saya ada alasan, Pak, kami motivasinya ramai semuanya apa? Kami kasih semua, ada 157 orang, 58 orang ke 158 orang, kami kasih semua bukunya, Pak. Memang betul, itu boleh pula kita memberikan untuk semua. Motivasi itu semua kita penghargaan untuk semuanya. Tidak, karena motivasi penghargaan itu yang pertama, di SD tidak. Pertama dia tidak berbagi lagi. Itu alasan. Kenapa dilarang penghargaan? Anak yang dibagi motivasi penghargaan dia tidak mau berbagi karena semua mencari nilai. Semua mencari nilai tinggi.
biar jadi ranking. Dia tak mau bantu orang lain. Itu alasan. Oke, ini konsep disiplin dan identitas gagah. Jelas secara Ki Hajar Bandara mengatakan bahwa konsep disiplin dengan identitas gagah. Yang mana yang gagah? Itulah yang tadi. Yang pertama motivasi hukuman dan motivasi penghargaan. Itu identitasnya gagah. Kenapa bisa gagah? Karena kalau yang hukuman menyakitkan. Pak, motivasi hukuman macam mana? Itu menyakitkan. Tidak nyaman. Murid takut. Kalau anak masuk ke dalam kelas, mau masuk lagi. Dia kenapa? Kenapa? Itu kan hukuman. Karena hukuman salah satu memaksa dia. Murid menyembunyikan kesalahan. Dia tak akan berani mengaku, tak mau jujur dia. Karena apa? Karena hukum. Begitu jadi siapa yang ambil ini? Oh, tak tahu pak. Siapa yang ambil ini? Tak mau dia mengaku. Kenapa? Karena takut kena hukum. Yang ketiga, yang selanjutnya murid menjadi tidak percaya diri. Dia takut tak mau tampil di depan. Contoh, dia nak mengeluarkan pendapat pun tak berani. Karena kenapa? Karena dia takut kalau salah dan hukum. Itu dengan murid. Dan yang imbalan tadi dengan penghargaan tidak efektif. Artinya jangka pendek. Kalau tidak ada lagi hadiah, dia tak mau bekerja lagi. Tak mau jadi juara lagi. Itu yang pertama. Merusak hubungan, sifat diri. Artinya malah nanti orang pandai. Habis itu kebanyakan orang pandai dia pasti mau berkawan dengan pandai itu tak bisa kita pungkiri di kelas kita. Di kelas kemarin itu gitu. Contohnya Rizka dengan Dinda itu orang itu agak bersaing tapi berkawan. Dia tak berkawan dengan orang yang agak di bawah dia. Itu salah satu sifat diri. Dan betul-betul iri, ada iri yang sifat penghargaan. Yang ketiga mematikan kreativitas dia karena kreatif. Dia mendengar guru saja. Dia tak mau membantah guru, takut nilai dia rendah. Oh, bantah memang tak boleh bantah guru. Artinya mengeluarkan ide yang tak sesuai dengan dia. Pak gini atau bu gini. Tak berarti lagi ya. Karena kenapa? Takut nilai dia rendah. Makanya penghargaan itu dilarang secara Hajar Bandara. Yang ketiga menghukum dengan sistem ranking. Dia harus terus fokus menjadi ranking. Terus contohnya. Ini kau saja yang saya bilang tadi malu. Saya kena penghargaan guru inovatif kemarin dari Pak Kepala. Saya harus berinovatif terus. Kenapa? Di saat saya tak inovatif lagi malu. Karena saya dapat penghargaan itu salah satu. Dan kalau memang kepala sekolah minta maaf Pak, kalau Pak Saki masih di sini, begitu Pak Bapak mungkin pindah dari sini, saya tak betul inovatif lagi. Karena apa? Tak ada yang saya harapkan lagi. Itu alasan dia dilarang menjadi menghukum dengan sistem ranking, menghukum dengan penghargaan, merampas hak menghargai diri. Hak menghargai diri anak itu dirampas gara-gara sistem penghargaan. Tapi boleh, bukan tak boleh, dibolehkan penghargaan, tapi jangan besar-besaran. Agak sama-sama. Itu motivasi bagus. Selanjutnya ini disiplin yang konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa yang sukses? Jadi konsep dia konsekuensinya pendek. Kalau kita nak kasih hukuman ke anak itu pendek saja. Oh ini tolong nanti hafal ayat sekian. Pendek saja, sedikit saja, tak panjang konsekuensinya. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita tak perlu mana. Kita lihat saja. Anak itu kalau disiplin ini yang penting Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dia sendiri dia. Tak payah disuruh orang, dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tak payah kita ajarkan, oh ini menyelesaikan masalah, tak payah. Dia tahu ya, kalau sampah ada di dalam kelas, tahu dia cara membersihkan dia. Itu maksudnya. Bagaimana cara belajar dia? Oh ini kita tak ada guru nih, kita contohnya telat masuk. Dia tak payah kita, tak ada guru, loncat sana, loncat sini. Tapi kalau memang ini tumbuh dari diri sendiri, dia dengan sendiri otomatis belajar. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Terbalik dari penghargaan tadi, dia menghormati diri dan juga orang lain. Tak payah-payah orang lain dia berkawan, kan tak ada sisi kiri situ. Dan yang ketiga, yang selanjutnya murid memegang kontrol dirinya sendiri. Dia kontrol diri sendiri dia, bertanggung jawab untuk diri sendiri. Mulai dari kalau kontrol diri, mulai datang cepat, belajar mandiri, juga berkolaborasi. Dan yang ketiganya, yang selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi itu memperbaiki kesalahan. Dia bisa menyelesaikan masalah dia sendiri.
tak payah orang lain. Itu salah satu motivasi yang tiga tadi. Salah satu kenapa sering kemarin biasa runi-runi dalam kepala, Pak ini macamnya dilarang dalam kurikulum merdeka tentang persaudaraan. Tapi bukan tidak boleh, boleh. Daripada menghukum lebih baik penghargaan. Ada tiga motivasi tadi. Yang pertama motivasi penghukum, motivasi penghargaan, dan motivasi yang timbul dari diri sendiri, kesadaran diri. Daripada menghukum yang lebih baik penghargaan. Oke Bapak Ibu, ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, penyelesaian masalah tanpa masalah, hampir sama dengan Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Siapa itu? Ini pendapat dari Gosen pada buku beliau yang dikeluarkan pada tahun 2024. Itu anti restitusi. Ini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Bukan kita belajar, bukan menebus kesalahan, tapi belajar. Apa yang kita salah, kita belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Itu restitusi. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bagaimana menyelesaikan masalah, tawaran masalah. Ada video terakhir Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan. Ini video saya tentang anak saya yang kelas 6. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Itu yang penting. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Itu restitusi. Bukan hukum anakku bersihkan WC, itu hukum parah kan? Karakter dia apa? Oh, kalau dia dapat tugas tadi selesaikan nanti setelah jam istirahat. Itulah salah satu contohnya. Fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi, mencari solusi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang dari kata peraturan diganti ke keyakinan. Makanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau peraturan itu yang buat guru, tapi kalau keyakinan itu yang buat antara guru beserta murid. Kesepakatan. Keyakinan itu terbentuk dari mana? Dari kesepakatan. Contohnya di kelas saya kelas 6. Saya oh bagaimana kesepakatan kelas kita? Boleh tak masa main-main saat jam belajar? Nanti anak-anak buat. Itu keyakinan dia sendiri yang buat. Tinggal dia yakini saja. Kalau peraturan kita yang buat. Itu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Keyakinan melalui kesepakatan. Kalau peraturan sudah ketempel. Contoh peraturan yang ketempel ini peraturan data, tempat, waktu. Itu kan kita yang buat. Padahal peraturan dengan keyakinan itu hampir sama. Cuma itu kita yang buat. Kalau keyakinan melalui kesepakatan dibuat oleh bersama-sama dengan. Tinggal minta aja sama anak-anak satu-satu. Tolong keyakinan kamu apa? Oh ini bertanggung jawab tentang kebersihan. Nanti menjaga kebersihan. Dia tak payah juga buang sampah pada tempatnya. Tak payah buat lagi. Ini keyakinan. Ini yang saya jelaskan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu kan sering itu. Peraturan oleh pemerintah bahwa kita wajib menggunakan helm. Kalau peraturan di belakang pemerintah kita tak ikut. Contohnya saya sendiri, karena tak ada razia tak pakai saya helm. Tak pernah saya pakai helm kalau tidak ada razia. Karena kenapa? Peraturan. Karena dikeluarkan di sana. Tapi kalau keyakinan itu bisa kita yakini. Oh mak kalau mungkinnya pakai helm ini penting kali. Biar tak kalau pun jatuh tak pecah kepala. Itu keyakinan. Berarti kita yakini bahwa untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau tidak ada pertumpahan, baik tak jauh di sekolah saja. Kalau memang tak ada datang orang kesehatan, saya tak pakai masker dulunya. Kenapa? Karena itu peraturan. Sebenarnya kalau kita yakini tujuan daripada pakai masker itu adalah penting untuk keselamatan kita. Itu kemarin. Dan kenapa harus cuci tangan? Nah, kalau tidak di depan kita cuci tangan. Dan lantai aja suka aja lah kalau kemarin. Tapi karena kita memahami keyakinan, tujuan cuci tangan biar tangan bersih. Kalau tambahkan virus-virus COVID-19 kemarin tidak masuk ke badan kita. Itu salah satu keyakinan yang kita yakini. Itu
Itu salah satu dari keyakinan kita. Tahap pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Diskusi dulu antara kita dengan siswa kita. Kalau peraturan sekolah itu antara kepala sekolah dan kita, diskusi dulu antara kita dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu bukan sekedar kepala sekolah saja yang buat peraturan, tapi sama-sama. Di saat peraturan itu kita buat bersama, itulah disebut dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan, artinya kita harus meyakini. Bergerak di dalam kelas kita, berdiskusi tentang peraturan untuk anak-anak kita. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Sesudah kita buat kesepakatan dalam kelas, kita buat keyakinan. Yang ketiga, menempel keyakinan di kelas. Kita tempel keyakinan di dalam kelas, cuma saya belum tempel. Dan keyakinan ini tidak mungkin sendiri. Kalau keyakinan sekolah, oke, saya nanti mungkin dalam besok saya akan buat keyakinan di kelas saya. Kalau saya kelas sendiri, takkan jalan. Tapi sama-sama setiap guru. Semua kelas punya keyakinan, sehingga semua meyakini keyakinan masing-masing itu. Lebih abstrak, pernyataan dibuat dalam kebalikan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah digerakkan. Itu keyakinan. Nomor 4, ini cuma ada 2 lagi, ini tak panjang-panjang nih. Ini yang paling pendek ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama sekali ada bertahan hidup. Itu kebutuhan kita. Baik kita maupun anak semua bertahan hidup. Kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kita, kebutuhan tentang kasih sayang. Kita menghargai orang. Makanya jangan sempat anak-anak kita kecilkan. Itu intinya. Kita menghargai dia dengan rasa kasih sayang. Kalaupun dia tidak bisa apa-apa, wajib kita hargai. Yang ketiga, kebutuhan pada manusia yaitu penguasaan. Dia mau penguasaan dilihat lebih hebat sama kita. Makanya kita harus sering-sering memotivasi anak, membuat anak, memberi semangat ke anak, mengupload anak. Itu penting. Yang ketiga, keempat, kebutuhan kebebasan. Anak perlu bebas, mesti bebas. Dan yang keempat, anak butuh kesenangan. Jangan kita paksakan anak, biar dia bermain dengan diri dia sendiri. Itu kesenangan. Oke, restitusi. Nomor 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini perlu saya ketahui, sama-sama kita ketahui. Ini yang agak penting di kita. Ini penting bagi guru, pendidik, semua warga sekolah itu sangat penting, termasuk orang tua kita. Restitusi atau 5 posisi kontrol. Ini di rumah penting nih. Yang pertama, menghukum menghakimi marah. Apa kamu ini? Kenapa macam itu? Kepada saya sendiri sering saya bentak anak saya. Itu menghukum bukan pakai tangan saja, tapi membentak anak juga salah satu menghukum. Itu dilarang. Yang kedua, posisi kontrol kita seorang guru itu mengontrol membuat rasa bersalah. Apa yang kita buat rasa bersalah? Tak kasihan untuk ayah kamu yang lama jauh-jauh yang nelayan dilarang itu. Dia merasa bersalah sendiri. Yang ketiga, teman. Guru dilarang jadi teman, Pak. Itu secara otomatis guru dilarang jadi teman mana. Kalau tak ada guru tersebut, anak-anak tak mau belajar. Kalau dia selaku teman, itu dilarang. Dan guru juga sebagai pemantau. Pemantau masih penting. Minimal seorang guru berada di pemantau. Dan kalau bisa guru berada di mana manajer. Manajer, bagaimana guru seorang manajer memanage waktu, mengatur anak untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Itu penting. Contoh penerapan posisi kontrol, kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu salah satu. Kalau dulu ada tuh, guru-guru saya di waktu SD saya ada tuh, guru-guru diajarkan berdiri di kelas. Berdiri di depan kelas kalau salah, itu salah, dilarang dalam aturan-aturan. Membuat rasa bersalah, berapa kali bapak harus mengingatkan kamu, itu contohnya. Bapak kecewa sama kamu, sehingga dia menyalahkan diri sendiri, itu dilarang. Dan juga sebagai teman, ayo yang tertib, jangan buat bapak bangga, dilarang bahasa itu. Karena kalau tidak ada bapak, dia tak mau tertib. Atau tidak ada itu, tak mau tertib, dilarang jadi teman. Kali ini tidak apa kamu yang salah. Dan
Jadi contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan mana? Memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang konsekuensinya? Boleh, dibolehkan sedikit sedikit. Dan yang ketiga, yang misalnya, apakah kamu tahu kesalahannya? Kita tanya aja apa kesalahannya. Dan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Tanya lagi. Contohnya anak lain, bagaimana untuk memperbaiki dia biar dia damai sama sendiri? Tanya sama anak. Itu yang disebut dengan manajer, Bapak dan Ibu. Segi 3 restitusi, 3 langkah segi 3 restitusi, mentabirkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan semua keyakinan. Contohnya apa Bapak Ibu? Ini segi 3 restitusi yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Ini salah satu contoh segi 3 restitusi. Ini salah satu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang dianjurkan Oleh pemerintah. Kita lihat videonya satu saja karena ada jaringan tambahan. 1 menit. 1 menit. artinya gini Bapak Ibu. Ini bermasalah karena jaringannya kena. Di sini, ini salah satu contoh anak saya yang terlambat dia datang ke sekolah. Kenapa dia datang lambat ke sekolah? Ini rekayasa saya kemarin. Sepeda dia rusak. Apa yang rusak sepeda dia? Bagaimana dia menyelesaikan sendiri? Artinya kalau rusak, bukan hanya kesalahan dia. Kenapa terlambat? Tak marah-marah. Jangan marah-marah. Itu intinya. Tapi menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Berarti kalau terlambat sepeda rusak, sepeda tidak bisa diperbaiki. Ujung-ujungnya apa yang kita lakukan? Berarti dia harus datang lebih cepat lagi kalau jalan kaki. Itu aja. Seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah kita. Yang jelas Kak Seto yang pertama sekali dan Ki Hajar Dewantara. Itu aja Bapak Ibu. Ini salah satu motivasi yang dari saya yang saya pelajari beberapa hari ini. Nanti kalau kita lihat lagi video-videonya boleh saya share nanti dalam YouTube. Ada di dalam YouTube itu nanti saya share ke sekolah karena ada di YouTube. Foto video anaknya ada di YouTube. Ada 2 anak yang saya pakai kemarin, ada Era dan ada Azam. Dua orang itu ada 2 kasus. Itu ada di dalam YouTube, nanti saya share ke dalam grup sekolah dan apa-apapun yang menyangkut dengan sekolah. Dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu. Inilah yang saya pelajari. Minimal motivasi itu bisa kita jalankan dan posisi kontrol itu bisa kita jalankan. Jangan menjadi teman, karena kalau menjadi teman susah untuk orang lain nanti. Contohnya wali kelas 1, jadi teman doanya. Jadi di kelas 2 susah. Dia tak mau belajar dengan guru kelas 2 karena kalau teman. Maka dari itu usahakan jangan menjadi teman, minimal jadi pemantau dan ideal dia menjadi manajer. Itu ada harapan dari pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah paparan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Mungkin kalau bisa saya jawab. Kalau tidak kita cari solusi bersama-sama. Inti dari permasalahan agen perubahan katanya guru penggerak itu harus ada kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi kita akan berhasil. Contohnya yang sudah berhasil di SD 10 Bapak itu gara-gara kolaborasi. Terima kasih. Ada yang bertanya? Silakan bertanya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan kita yaitu Bapak Hamdani yang telah menyampaikan hasil presentasinya kepada kita. Kalau kita lihat mungkin kita termotivasi Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau kita lihat pula ada yang takut pula tengok Hamdani seperti ini. Karena mengapa? Karena minimal apa yang disampaikan Hamdani semua itu menjadi beban kalau kita tak mampu ya. Tapi karena dah ada satu yang mulai buat jalan, mudah-mudahan ada yang kedua, ikut yang ketiga ya. Pada niat mudah-mudahan dari ini sampai ke akhir nanti lancar. Kalau dah satu lagi dah dapat,
Alhamdulillah, maksud guru penggerak ini kan Bapak Ibu tahu. Tadi telah disampaikan beliau untuk memotivasi kawan-kawan. Begitulah harapan dari pemerintah untuk kita ke depan. Jadi bukan bagi kita sebenarnya ini. Kenapa orang bisa, kenapa kita tak bisa? Kita harus dapat seperti itu juga. Orang dapat, kita harus dapat. Karena dah ada satu orang nanti kita nggak bisa kena, kita dah senang. Ada kita bertanya, ya, yang kita takut kita ini tak tahu apa yang dibuat. Contoh, mohon maaf, banyak kita nak buat perangkat pembelajaran IKM ini. Kan kita ini sekarang abu-abu nih, tak tahu. Yang pandai dia lah dapat, yang tak pandai dia tak dapat. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu itu terutama tidak ada lain sangat menyangkut dengan perkembangan zaman itu IT Bapak Ibu. Sedikit ini saya sampaikan bahwa untuk ke depan mungkin SD kita ini bulan 10 atau bulan 9 aplikasi Bu ya. Ini dah ada lampu hijau semula. Mudah-mudahan bulan 9 atau bulan 10 kita kena. Jadi Bapak dan Ibu untuk ke depannya Bapak dan Ibu, mungkin kita ini rata-rata belum ada laptop Pak Bu ya. Harapkan dari sekolah setahun beli satu boleh. Kita tak dapat bagian dari macam sekolah-sekolah lain. Kalau dapat 5 biji, 7 biji, kita ini sebenarnya harus ada laptop Bapak dan Ibu. Terus terang Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mengajar kelas 1 sampai kelas 4, kelas 2, kelas 5 tak ada laptop, menyerah aja. Serahkan aja kepada Pak Sekolah. Pak, saya tidak bisa mengajar, macam mana Ibu mengajar kalau tak ada laptop? Seperti itu Bapak dan Ibu. Betul, terus terang aja, yang ditutup kelas 1, kelas 4, 2, 5, kalau tak ada laptop, tak usah ambil kelas itu. Tak mampu Bapak dan Ibu, tak ada mampu kata saya. Karena kita ada buku belum ada. Kalau ada buku lah, kalau yang belum ada buku. Untuk perangkat yang rajin ya dapat di-download. Dari saya coba bagi Bolina, ada tak? Kata dia PKM baru tak ada. Belum buka semua ada lah sebenarnya. Saya itu ada. Perangkat semua ada, program ada Bolina ya? Ada kan? Cuma tak ada untuk kita dibuka download. PKM tak ada? Kata dia tak ada, tak belum nampak tu. Ada bawah tu kalau tak salah saya. Belah bawah tu. Jadi itu Bapak Ibu. Seperti link yang 20 mereka ada tak dari? Cuba buka sebentar. Yang ada fase-fase tu. Hah? Buku guru mana ada siswa tak? Yang mana? Yang ada fase-fase tu, yang ada link tu. Cuba kita buka tadi. Ada tak? Link yang ada fase. Betul ada. Ada Pak bunyi. Tak bisa. Betul. Mungkin belum jelas. Gawai. Itu yang menjadi anak perlu kita jadi bertiga Bapak dan Ibu. Sekarang mohon maaf kalau buku ada begini belajar NPP ya, ada semua. Cuma buku kita ada aja. Itu saya bilang lagi tadi, Jack Tamrin untuk satu orang. Sama tak nak buku yang beli tadi? Kalau tak sama, kalau tersinggung boleh dapat matematika. jadi Bapak Ibu ke depan. Siapa ngajar kelas 1? Ini ada laptop, ayam tak ada. Kelas 4? Sekolah Sekolah. Nah, ada betul lihat kalau John. Ada Pak, tapi untuk yang pernah ada Pak. Tak apa, yang penting bisa. Kelas 2? Ada. Kelas 5? Ada semua kami. Kalau ada, alhamdulillah.
nanti untuk ke Lagi depan. yang ke sekolah. P5 itu tidak bisa sendiri-sendiri kita kerja. Kenapa tidak bisa sendiri-sendiri? P5 itu punya T. Artinya di SD itu ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu saya tahu dari mana. Saya juga pernah dengan istri saya karena salah satu sekolah di ada 4 sekolah Kabupaten Karimun itu yang sekolah penggerak. Salah satu di SMP 3 Kota. Kalau pulau ini cuma ada 1 sekolah sampai ke Belat SMP 3 Kota. Yang SMP 1 Karimun yang sekolah penggerak. Orang gerak, bukan guru. Sekolah penggerak. Sekolah itu harus menggerakkan sekolah lain. Orang itu pelatihan. Waktu Bu Ica pernah nanya, apa sekolah besar dalam libur orang itu sekolah? Orang itu pelatihan. Pelatihan P5 itu dia ada tim. Dalam sekolah dalam satu fase itu kalau paling minimal 3 proyek dalam setahun. 2 atau 3? 3. Kalau di SMP SD 2. 3 proyek. Artinya di yang P5 ini memang tak masuk dia. Dia memang kerja itu aja. Hari ini hari P5. Memang itu aja masing-masing fase. 3 proyek. Kalau kelas 1 dan kelas 2 apa yang dikeluarkan? Oh, ini dari sama-sama tuh. Karena satu fase sama dia. Oh, ini contohnya dari persembahan yang dikeluarkan. Tapi ada perencanaan dia. Berarti hari apa? Hari Rabu. Berarti di hari Rabu sama-sama di hari Rabu itu orang itu belajar. Kelas 1 dan kelas 2 sama-sama belajar tari itu. Karena satu fase. Kelas 2, kelas 3 dengan kelas 4. Oh, ini apa proyek dia? Fase dia. Berarti sama-sama. Makanya dibentuklah di situ kan. Karena bukan guru kelas 1 saja. Itu ada gabung kelas 1, kelas 2 dan guru pelajaran. Gitu hitungan cara P5 itu. Masing-masing fase. Ya benar. Hah? Jadi Bapak dan Ibu, yang untuk P5 ini tergantung guru nak buat 1 minggu apa buat per hari. Ada sekolah Pak, SD kami buat 1 minggu Pak hari Sabtu, kami P5. Ya. Ada begitu, ada yang buat Pak dia sesuai, misalnya Senin ada 2 jam, Rabu 2 jam, entah kami 2 jam, Sabtu 1 jam, ada macam itu. Ada yang sistem blok 1 bulan sekali, 1 bulan belajar itu terus. Jadi terserah Bapak dan Ibu. Memang saya pun tak dapat ngatur yang mana. Tapi kebanyakan ada yang ambil per mata pelajaran. Ya Pak Tadi ya. Ada juga yang ambil kalau tak salah saya dia satu yang ambil per minggu. 1 minggu satu full semua kelas ambil itu. Semua kelas. Jadi tergantung itulah yang mana ini yang tentang itu. Coba nanti buka. Apa tadi yang terbuka? Berangkat ke apa? Sebetulnya Pak, kalau dari kalau yang pertama kan itu masalah pendidikan pemerintah. Sebenarnya itu dalam satu pendidikan luka itu semua mata pelajaran ada di situ. Ada. Agama di situ. Semua yang ada pelajaran di P5 ada semua. 1 jam. 1 jam itu gabung di situ apa karena saat dalam 1 jam itu 1 hari aja. Itulah. Jadi ada yang per hari. Per hari ada 2 jam. Kalau yang satu minggu kan 1 hari. Iya, paham. Yalah, misalnya matematika ini hari Selasa, nanti ada PMI aja hari Selasa juga 1 jam juga bisa aja. Jadi istilahnya tidak Tidak boleh. Kita lagi. Saya dah bisa ngatur. Bukan ini, dapat ini. Yang mananya Pak? Yang apa bukan tadi? Coba bawah di bawah, coba bawah. Lagi. Tu. Yang mana satu? Bapak pada hari ini tidak banyak minta tolong ke kalian semua, perhatikan baik-baik. Nah, Bapak minta ke kalian anak-anak Bapak pada hari ini menyusun kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas Pak? Tunggu dulu Bapak. Menyusun kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas, Pak? Ada yang tahu tak kesepakatan kelas, Pak? Kesepakatan kelas, sepakat. Artinya sepakat. Kelas kita ini kita buat bagaimana? Oh Pak, kesepakatan kelas kita contoh. Tapi moga jangan itu kesepakatannya ya. Jadi contoh Bapak kasih tahu yang jelek dulu. Contoh kesepakatan kelas.
Pak, kita buat kelas kita buat bising terus. Boleh? Boleh, tapi itu bertentangan dengan kita selaku siswa. Itu tidak bertentangan dengan tanggung jawab kita selaku siswa. Boleh aja. Kita buat kesepakatan kelas hari ini. Masuk apa? Buat yang baik-baik. Yang baik, contoh. Bapak kasih contoh nih. Dalam bentuk ini. Kalau contohnya gini ya. Kalau kemarin dibuatnya buang sampah pada tempatnya. Ini satu contohnya, contoh kesepakatan kelas. Jangan buat buang sampah di tempatnya. Lebih baiknya kita buat jaga menjaga kebersihan. Contoh yang kalian buat. Kebersihan apa nih? Mulai dari kebersihan diri nanti, kebersihan lingkungan kita. Apa itu lingkungan? Apa itu lingkungan? Mia, apa itu lingkungan? Mia. Yang pertama menjaga kebersihan. Kalau misalnya menjaga kebersihan diri dulu. Setelah itu kita jaga kebersihan lingkungan. Bapak tanya ini, apa itu lingkungan? Yang mana lingkungan? Mia. Tak tahu. Tunjuk tangan yang tahu. Oke, baik. Apa? Yang mana lingkungan? Di luar tubuh kita ada tangan. Tangan betul. Padahal Bapak ada kasih tahu kemana kan? Sudah pernah Bapak jelaskan lingkungan itu di luar tubuh kita. Selain daripada tubuh kita itu lingkungan. Menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Oke Bapak sekalian, ini salah satu. Misal contoh masuk tepat waktu, itu salah satu kesepakatan kelas. Contohnya misalnya masuk tepat waktu, itu salah satu contoh kesepakatan kelas. Tapi Bapak tak minta itu semua. Contoh lagi, apa lagi kira-kira? Contoh yang baik-baik. Apa contoh yang baik-baiknya? Yang lainnya? Menjaga kebersihan, masuk tepat waktu. Contohnya lagi, saling menghormati. Apa yang saling menghormati? Saling menghargai. Saling menghargai. Itu salah satu kesepakatan kelas. Apa yang kita hormati? Kalau orang berbicara kita hormat, santai, dengar. Ya kan? Mendengar orang berbicara itu salah satu saling menghormati. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan bully-bully orang, jangan ngejek-ngejek orang tua orang. Itu salah satu saling menghormati. Kesepakatan kelas model-model itu. Hari ini Bapak bagi, nanti kita cek. Bapak membagi kertas ini, masing-masing tulis satu saja. Tak usah banyak. Apa kesepakatan kelas yang menurut kalian betul? Bisa dipahami? Bisa. Masing tulis satu-satu aja. Tak usah banyak. Satu orang, satu kesepakatan kelas. Nanti ini kan tahu kalian kertas ini? Pernah lihat kertas ini? Pernah. Kertas ini kan bisa ditempel. Bapak minta nanti masing-masing tempelkan di sebelah sini. Nanti Bapak yang atur tindakan. Tempel sini. Contoh. Kesepakatan kelas contohnya. Jadi sampai datang tempel aja. Terserah tempel di sini ke pada dalam kolom ini. Ya? Kan bisa ditempel kertas ini kan? Tulis masing-masing satu saja kesepakatan kelas. Tujuan itu apa? Nanti kalau memang kesepakatan kelas itu sama, ada beberapa orang sama bahasa dia, nanti kita ambil satu saja. Yang mana? Kan sama aja. Oke, ini ada 20 orang. Berarti sekarang 18 ya? 2 izin. Doain nak sebelum kita pilih kesepakatan kelas ini, Bapak minta tolong doain kawan-kawan
berjuang di O2SN tingkat kabupaten. Ingat, ya, ada 2 kawan kita, saudara kita yang lagi berjuang mengharumkan sekolah kita, mengharumkan kecamatan kita di tingkat kabupaten. Ya, semoga mereka bisa tembus ke tingkat provinsi. Pada hari ini, ya. Oke, tulis satu saja ya, tak usah banyak-banyak. Oh Pak, saling menghormati atau satu saja, tak usah banyak-banyak. Ya, oke. Kamu tulis ini satu saja. Ini lemnya, jangan salah. Lemnya di belakang nanti bisa tempel. Ya. Lemnya di belakang nanti. Pokoknya harus bisa tempel. Ini. Berarti tulisnya sini. Di atas sini, biar tempel ke belakang nanti. Bisa? Dipahami? Tulis satu saja kesepakatan kelas ya. Mau warna apa? Tak usah apa nama? Tak usah apa nama? Hah? Tulis saja satu saja kesepakatannya apa? Oke nak. Tulis dulu. Stop dulu.